Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pilihan untuk receiver yang mendukung IKS Forever Server di bawah harga 1 juta rupiah di pasaran itu sangat banyak sekali pilihannya. Salah satunya itu adalah premium dengan model 22.900 plus. Untuk receiver ini tidak mendukung untuk 4K. Bagi teman-teman yang mencari seri 4K-nya, maka modelnya itu adalah 12.900 plus. Untuk receiver tersebut sebelumnya juga sudah pernah kita lakukan review. Silakan dilihat saja di channel kita ini dan linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Dari segi desain, model, kemudian dimensi sebenarnya adalah sama saja ya dengan yang 12.900 plus tersebut. Dimana untuk bahannya dari segi quality build up ini terbuat dari besi, sangat bagus sekali. Ventilasi udara terdapat di mana-mana. Di sisi bagian atas ini ada sangat banyak ya ventilasi udaranya. Begitu juga pada sisi bagian samping kanan dan di bagian samping kirinya. Bahkan di sisi bagian bawahnya pun juga terdapat ventilasi udara. Tentunya ini sangat penting sekali untuk menjaga sirkulasi udaranya tetap stabil sehingga tidak akan terjadi overheat. Nah, sekarang kita coba lihat untuk front panel. Ini merupakan front panelnya sama persis seperti seri 12.900 plus. Ada LED display, bukan merupakan running text, jadi hanya berupa angka saja. Ada tombol powernya dan di bagian bawah ini merupakan lampu LED indikator. Dan ini bisa kita buka ya. Kalau kita buka, maka kita dapat melihat atau menemukan terdapat slot untuk kartu tayang dan sebuah port USB. Nah, kemudian di sisi bagian belakang, nah ini merupakan perbedaan yang sangat, ya boleh dikatakan terdapat perbedaan ya dengan seri 12.900 plus tersebut. Untuk kedua receiver tersebut sama-sama memiliki tombol power. Di seri 22.900 terdapat port RCA, sementara di seri yang 12.900 itu tidak ada. Itu diganti dengan AV out, kemudian ada HDMI out-nya, LAN port sama-sama ada. USB port sama-sama ada, terdapat satu buah pada sisi bagian belakang. Namun pada seri 12.900 itu terdapat SPDIF out. Untuk SPDIF out itu diganti dengan coaxial out ya di seri 22.900. Dan perbedaan yang selanjutnya di seri ini, yaitu di seri 22.900 ini terdapat loop out. Dan ini tidak kita temukan pada seri 12.900. Untuk selebihnya adalah sama saja. Kemudian kita lihat dari remote controlnya, dan ini merupakan remote control sama persis, tidak ada bedanya. Tombol-tombolnya terbuat dari karet, dan yang terpenting di sini ini terdapat lampu LED indikator. Ini sangat penting sekali ya. Lampu LED indikator ini akan menyala pada saat kita menekan tombol manapun. Dan tentunya ini sangat berguna sekali untuk memberikan informasi kepada kita apakah tombol-tombol ini berfungsi dengan baik atau tidak. Dan juga sebagai indikator untuk baterai. Kalau baterainya habis, sudah pasti lampu LED indikatornya ini tidak akan menyala. Untuk receiver ini, untuk terkoneksi ke jaringan internet itu ada dua. Pertama dengan menggunakan LAN port, kemudian yang kedua dengan menggunakan WiFi dongle. Dan ini juga sudah tersedia dalam paket penjualannya. Untuk WiFi dongle ini itu bisa dengan chipset RT maupun MT. Dan ini merupakan chipset RT ya. Nah, yang ini ya, ini harganya juga tidak mahal. Mungkin sekitar 30 sampai dengan 50 ribu rupiah saja. Baik, selanjutnya kita akan coba untuk melihat fitur apa saja yang dimiliki oleh receiver ini. Apakah ini layak dinobatkan sebagai receiver yang terbaik di kelas 1 juta rupiah ke bawah, maksimum di 1 juta rupiah ya. Karena range harga untuk receivernya tersebut tidak jauh-jauh beda ya. Untuk Bensat mungkin sekarang harganya adalah 850 ribu rupiah. Sementara yang ini bisa didapatkan di harga 900-an ribu rupiah ya, mendekati 1 juta rupiah lah ya. Nah baik, untuk mengetahui apakah ini bisa kita nobatkan yang terbaik atau tidak, tentunya kita akan melakukan proses aktivasi terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita coba lihat fitur yang dimiliki oleh receiver ini. Tampilan boot logo pada receiver ini sama persis seperti yang terdapat pada receiver Premium HD 12.900. Waktu booting yang dibutuhkan adalah selama 17,4 detik sampai dengan audio dan video terbuka. Untuk tampilan user interface, jika kita bandingkan dengan Premium HD 12.900 sebenarnya adalah sama saja. Seperti untuk sinyal indikator pada saat saya menekan tombol informasi pada remote control, kita dapat melihat seperti yang tampil saat sekarang ini, di mana ada tampilan dari kekuatan sinyal dan untuk kualitas sinyalnya. Dan tentunya informasi ini sangat penting sekali. Begitu juga untuk tampilan EPG-nya. Untuk tampilan EPG juga tersedia untuk 7 hari ke depan. Untuk tampilannya pun juga sama persis.
Dan saya suka untuk tampilan EPG yang terdapat pada receiver premium HD ini, baik untuk seri 12900 ataupun seri yang sekarang yang kita review ini, yaitu seri 22900. Dengan menekan tombol satelit pada remote control, maka kita dapat melihat daftar dari satelit yang saat ini sudah terdapat pada receiver ini, dan kita pun juga bisa memilih untuk channel-channel yang ingin kita tuju. Namun untuk memudahkan melakukan pencarian channel yang ingin kita tonton tersebut dapat juga dikelompokkan berdasarkan kepada channel-channel favorit kita seperti berikut ini. Dengan menekan tombol display pada remote control, maka kita dapat menentukan resolusi yang didukung oleh televisi yang kita gunakan. Terdapat banyak pilihan di sini, mulai dari standard definition, high definition, dan full HD. Dan sudah dipastikan receiver ini tidak mendukung untuk 4K. Berikut tampilan menu receiver premium 22900 plus. Warna pada pilihan channel yang didukung oleh receiver IKS Forever Server itu dapat kita rubah sesuai dengan pilihan yang tersedia. Untuk mengubahnya tinggal kita masuk ke menu, kemudian kita pilih select IKS channel color. Nah, di situ kita dapat melihat beberapa pilihan yang ada. Terdapat pilihan warna hitam, black, red, dark red, yellow, green, dan blue. Dan yang kita aktifkan atau yang kita gunakan sekarang ini pilihannya itu adalah warna yellow atau kuning. Untuk dapat terkoneksi ke internet bisa dengan 3 cara. Pertama dengan menggunakan LAN port, kedua dengan menggunakan 3G modem, dan yang ketiga dengan menggunakan Wi-Fi. Saat sekarang ini kita terkoneksi ke internet dengan menggunakan Wi-Fi. Untuk Wi-Fi dongle, receiver ini mendukung Wi-Fi dongle dengan chipset RT maupun MT. Jadi pilihannya sangat fleksibel sekali. Receiver Premium HD 22900 Plus bukanlah merupakan receiver yang mendukung 4K. Oleh karenanya untuk server yang digunakan adalah Acer 137, bukan merupakan Acer 137 Pro. Yang Pro khusus digunakan untuk receiver IKS Forever Server yang mendukung resolusi 4K tersebut. Untuk masa aktifnya mulai berlaku dari tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 10 Juni 2023. Total adalah selama 15 bulan. Jika masa aktifnya telah habis, maka dapat diperbaharui kembali. Untuk itu silakan hubungi seller yang terpercaya. Banyak yang bertanya dan ini merupakan pertanyaan yang berulang kali terkait dengan minimal bandwidth yang dibutuhkan pada receiver IKS Forever Server. Jika hanya digunakan untuk kebutuhan menonton channel-channel televisi yang didukung oleh server IKS Forever Server tersebut, maka cukup 2 sampai dengan 5 Mbps saja. Namun apabila digunakan untuk kebutuhan streaming seperti untuk membuka YouTube, Apollo 5 ataupun aplikasi streaming lainnya, maka bandwidth minimal yang direkomendasikan itu adalah 10 Mbps. Receiver ini mendukung banyak aplikasi streaming. Untuk aplikasi streamingnya sama persis seperti yang terdapat pada receiver Premium HD 12900 Plus. Aplikasi streaming Apollo 5 pada receiver ini berisikan konten-konten premium mancanegara dan berlaku selama 1 bulan. Merupakan masa aktif terpanjang untuk receiver non-4K pada saat sekarang ini. Jika masa aktif habis, maka dapat diperpanjang kembali. Untuk itu silakan hubungi seller yang terpercaya. Stalker merupakan salah satu aplikasi streaming yang banyak dicari oleh orang. Beruntungnya pada receiver ini kita sudah mendapatkan akun gratis yang berlaku selama 3 bulan. Firmware yang digunakan sekarang tertanggal 21 Februari 2022. Merupakan firmware yang terbaru pada saat sekarang ini. Namun jika ingin melakukan update selanjutnya, dapat dilakukan secara online atau dapat juga dilakukan secara manual dengan cara mendownload firmware-nya terlebih dahulu. Dapat didownload di www.satdl.com. Receiver ini memiliki tuner yang cukup sensitif dengan pembacaan sinyal sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan receiver lainnya. Untuk multistream, transponder dan simbol RED-nya dapat diinputkan dengan baik. Namun entah kenapa untuk sinyalnya tidak dapat muncul. Hal ini juga terjadi pada Premium 12900. Namun setelah dicobakan di lokasi yang lain, ternyata receiver tersebut mendukung untuk multistream. Mudah-mudahan saja receiver ini juga demikian, namun ini terkendala dengan pembacaan sinyal di lokasi saya. Bagi yang mencari receiver IKS Forever Server dan juga mendukung T2MI, maka ini merupakan salah satu pilihan yang tepat. Selain itu juga terdapat fitur Auto Biscuit dan Auto Powerful. Dengan demikian, maka kita tidak perlu lagi repot-repot untuk memasukkan key-nya secara manual. Receiver ini mendukung fitur Have-C, dapat kita cobakan pada satelit CinaSat 11 C-band. Selain itu juga mendukung feed siluman yang terdapat pada satelit AsiaSat 5 C-band.
Namun sayangnya tidak mendukung untuk AVS Plus, seperti yang terdapat pada satelit Cinasat 6B dan satelit lainnya. Perlu untuk diketahui untuk fitur CC-Cam dan IKS Forever Server dapat berjalan secara bersamaan, dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala sama sekali. Terdapat fitur VPN, di mana salah satu fungsinya itu adalah untuk merubah posisi dari server IKS Forever Server yang kita gunakan. Nanti untuk servernya disesuaikan dengan IP address pada VPN kita. Untuk fitur lainnya seperti AC3 Dolby Audio, Subtitle, Time Shift, Record, Multimedia Audio Video, GM Screen, didukung dengan baik pada receiver ini. Begitu juga untuk fitur DLNA, DMR, dan DMP. Lebih jelasnya untuk kedua fitur tersebut dapat dilihat pada link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Untuk daya listrik maksimum yang dibutuhkan setelah kita ukur adalah 9,5 Watt dalam keadaan menyala dan 4,5 Watt dalam kondisi standby. Posisi ventilasi yang didesain dengan baik, hampir terdapat di semua sisi, bodi besi, dan ruang box yang cukup lega, menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam receiver ini cukup lancar. Pada temperatur suhu ruangan 26,7 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama 1 jam, temperatur receiver ini terpantau di angka 40,9 derajat Celcius, jauh lebih adem jika dibandingkan dengan Premium HD 12900. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Premium HD 22900 Plus selain dapat digunakan sebagai receiver parabola juga dapat digunakan sebagai IPTV dan media player. Mendukung T2MI, multistream, auto roll biscuit dan powerful dengan selling key value dukungan Forever Server, Acer 137 dan Apollo 5 IPTV, masing-masingnya selama 15 bulan dan 1 bulan. Memiliki LAN port, mendapatkan 2 buah remote control dan Wi-Fi dongle dengan berbagai macam fitur yang dimilikinya. Receiver ini layak dinobatkan sebagai receiver IKS Forever Server terbaik di kelas non 4K dengan harga di bawah 1 juta rupiah. Baik, semoga saja ini bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.